Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu Melianti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 138 Kota Jambi. Saya akan mewawancarai beliau dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, Ibu hari ini kita akan wawancara dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan menanyakan terlebih dahulu nih dengan Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kasus dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin? Oke, baik. Terkait kasus dilema etika yang pernah saya alami di sekolah yang sudah 1 tahun lebih saya pimpin saat ini, itu memang pernah 1 kali saya bertemu dengan kasus dilema etika. Yang keduanya itu membingungkan gitu ya, mana keputusan yang saya ambil. Maka pernah terjadi saya mengadakan program hiking waktu itu di hutan kota. Suratnya sudah ditayangkan ke Dinas Pendidikan waktu itu melalui bagian perizinan di Dinas Pendidikan saat itu, dan surat izin masuk, kemudian surat izin dari ke hutan kota juga udah masuk. Di hutan kota sudah ACC, kemudian dari Dinas Pendidikan yang masih menunggu proses. Dan selama proses ternyata 1 minggu setelah dikonfirmasi tidak diizinkan untuk mengadakan hiking di hutan kota karena terkait saat itu musim banjir ya di wilayah Kota Jambi. Namun sebetulnya kami sudah mengadakan manajemen risiko di hutan kota terkait lingkungan yang akan dipakai untuk hiking. Sebetulnya tidak terkena dampak dari banjir tersebut. Namun perizinan sudah terlanjur tidak diberikan izin seperti itu ya dari atasan. Lalu bagaimana kami menindaklanjuti kasus tersebut, bahwasanya apakah kegiatan hiking tetap dilaksanakan ataupun dihentikan untuk beberapa waktu. Sebetulnya kegiatan hiking sudah dihentikan selama 1 minggu dari perencanaan. Jadi kami sudah menunggu. Sudah menunda gitu ya? Sudah menunda. Tapi desakan, dorongan dari orang tua murid untuk melaksanakan kegiatan tersebut begitu kuat. Mengingat anak-anak juga sudah sangat antusias, sudah latihan, kemudian persiapan juga sudah matang terkait transportasi dan sebagainya. Lalu di sanalah saya merasa dilema etika untuk kembali meminta izin kepada atasan untuk mengadakan kembali kegiatan tersebut. Walaupun sebetulnya di daerah-daerah tertentu itu memang terdampak banjir. Namun setelah kami survei lingkungan di daerah hutan kota itu sebetulnya tidak terdampak. Hanya dikhawatirkan seperti oleh atasan bahwasanya terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan nanti kepada anak-anak kami yang melaksanakan hiking di sana. Namun di sanalah saya mulai mengambil keputusan ada rapat bersama rekan-rekan majelis guru terkait keputusan apa yang akan kita ambil. Lalu dengan saya paparkan terlebih dahulu manajemen risiko kembali setelah survei kembali bagaimana keadaan lingkungan. Yang kedua kalinya kami survei, ternyata memang kondisi aman. Hanya berharap tidak hujan, gitu ya, maksudnya tidak hujan lebat yang menyebabkan daerah wilayah itu menjadi licin, gitu ya. Jadi kami mensiasati apapun resiko yang akan diambil, kemudian dengan konsekuensinya apabila terjadi turun hujan. Selain berdoa dan berharap, tentunya kami menyiapkan antisipasi dengan kami menambah biaya sewa aula, kemudian mengingatkan anak-anak supaya safety, aman, menggunakan sepatu yang aman supaya tidak licin ya kalau terjadi hujan. Jaket semua disiapkan, obat-obatan juga sudah tersedia. Nah, setelah rapat kami memutuskan bahwasanya kegiatan tetap dilaksanakan. Dan walaupun kembali
tidak mendapatkan izin karena tetap tidak dikasih kondisi izin, tetap ya? banjir ya seperti itu. Jadi yang prinsip prinsip yang ditentangkan itu justru kesetiaan kepada saya, kepada atasan, dengan kebenaran ya, kesetiaan ini ya, kebenaran gitu ya yang ditentangkan. Bahwasanya saya juga berpikir berbasis hasil yang diharapkan tentunya berdampak kepada siswa menjadi lebih mandiri di sana dengan kegiatan-kegiatan hacking pramuka yang sudah disiapkan. Banyak sekali manfaatnya. Jadi saya berpikir berbasis hasil di sana. Lalu setelah uji regulasi dan sebagainya dari 9 tahapan, sudah menggunakan tahapan tadi. Langsung menggunakan tahapan saat rapat tadi, tidak bertentangan dengan peraturan. Hanya saya tidak setia dengan atasan itu. Bahwasanya kan sudah diinstruksikan untuk tidak dulu. Namun saya berpikir dan sudah survei juga kan, bahwasanya tempat lokasi itu memungkinkan aman gitu. Dan segala resiko. Desakan dari wali murid itu sangat kuat untuk mengadakan kegiatan tersebut. Meskipun saya selalu berdalih selama 1 minggu itu untuk nanti ya Bapak Ibu bersabar, gitu kan. Namun padahal nunggu terus. Jadi dorongan dari wali murid begitu kuat. Anak-anak juga selalu bertanya kapan kita akan melaksanakan hacking. Jadi di sanalah kami mengambil keputusan dan saya selaku kepala satuan yang memang paling tinggi posisinya untuk mengambil keputusan di tangan saya pada akhirnya. Kemudian disepakati bahwasanya kami mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan segala manajemen risiko yang sudah diambil. Lalu kemudian persiapan yang matang yang sudah dilakukan, persiapan sudah mundur 1 minggu ya. Kemudian alhamdulillah rencana berjalan lancar sesuai dengan yang dikehendaki. Hari itu juga tidak hujan, anak-anak juga pulang dengan selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Hanya di sanalah saya merasa bahwa pengalaman dalam mengambil keputusan tentunya tidak menyenangkan semua pihak. Nah, mungkin juga bisa satu orang gitu ya, saya beberapa orang, mungkin pihak-pihak tertentu, kemudian saya berhadapan dengan pihak banyak nih wali murid ya, tentang mau maju atau saya memikirkan ada pihak yang tentunya melarang kegiatan ini di situasi sedang banjir. Namun setelah disurvei kan tidak terdampak banjir daerah situ. Jadi saya mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan hacking tadi dengan hutan kota, karena persiapan juga sudah matang dengan manajemen risiko dan keputusan akhirnya diambil. Kemudian pengalaman adalah memang tidak bisa menyenangkan semua pihak atas keputusan ini. Namun saya cukup tenang bahwasanya itu berdampak kepada siswa, kemudian juga ada hasil, berbasis hasil tadi, berpikirnya berbasis hasil. Ketika pilihan tersebut saya ambil ada hasilnya. Nah, jadi, seperti itulah yang pertentangannya. Kita patuh kepada atasan juga itu harus, benar kan? Lalu kemudian tetap melaksanakan kegiatan juga dengan anak-anak. Benar, ada benarnya. Nah, disitulah bertentangan. Itulah dilema etika. Itulah dilema etika ya, seperti itu ya. Nanti banyak lagi nih Bu pertanyaan-pertanyaan kita ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, cara saya mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Pertama, saya tentu melihat dari kebijakan universal. Apabila kasus tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip kebajikan universal, maka bisa dipastikan bahwa kasus tersebut adalah rujukan moral. Contoh misalnya ada indikasi pelanggaran hukum di sana, ada indikasi penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku misalnya. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah rujukan moral. Namun ketika sebuah kasus itu saya dapati dan diidentifikasi
termasuk dilema etika apabila ternyata kasus tersebut terindikasi benar lawan benar. Jadi ada kebenaran dan kemudian ada kebenaran lainnya yang saling bertentangan terjadi dalam sebuah peristiwa. Maka tentunya di sana saya mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan serta mencari fakta-fakta terlebih dahulu. Berarti kalau dilema etika itu benar lawan benar gitu ya, Bu. Terus kalau bujukan moral itu berarti ibarat benar lawan salah gitu ya, seperti Ibu bilang. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, cara saya mengambil keputusan ya apabila di sekolah saya terdapat kasus-kasus dilema etika, biasanya saya terlebih dahulu mencari fakta, data, kemudian berdiskusi bersama warga sekolah tentunya dalam suatu musyawarah, kemudian meminta untuk yang terlibat mencari sumber-sumber fakta dan data dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diadakan musyawarah untuk diajak pendapat bagaimana kemungkinan solusi serta apabila nanti dipecahkan masalah bisa ketemu dengan konsekuensi atau risiko setelah keputusan itu diambil. Terima kasih, Ibu. Berarti mencari fakta-faktanya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwasanya ketika pertama kali menghadapi kasus yang dilema etika barangkali kalau bujukan moral kita sudah pasti harus memikirkan 2 kali atau beberapa kali apabila itu kasusnya bujukan moral, tentunya tidak harus diambil keputusan yang salah seperti itu. Nah, tapi ketika dilema etika tentunya saya selaku pemimpin kepala satuan pendidikan mengambil langkah dengan tadi mencari fakta dan data dulu, lalu kemudian setelah mempelajari 9 tahapan dalam pengambilan keputusan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 2 di Kota Jambi, maka mulai dari sana saya mempelajari, lalu kemudian saat menjadi kepala sekolah tentunya diterapkan 9 langkah tadi dalam memutuskan suatu kasus dilema etika. Berarti Ibu menggunakan 9 langkah tadi ya, Bu, untuk menyelesaikan kasus dilema etika ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif sebagai langkah untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu apabila terindikasi kasus tersebut ada unsur untuk berpihak pada anak. Nah, maka ketika ada unsur yang berpihak kepada anak, maka itulah yang saya pilih. Jadi misalnya ada 2 jalur seperti ini ya, mana yang lebih berat bahwasanya ini akan berpihak kepada anak, maka itu yang saya pilih. Karena kadang-kadang suatu keputusan itu tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak ataupun kedua situasi peristiwa tadi. Ketika kita memilih ini, tentunya akan ada konsekuensi di yang lain. Nah, tapi ketika yang menjadi strategi itu adalah yang memberatkan ketika saya harus memilih, itu adalah ketika keputusan itu ternyata akan berdampak kepada siswa atau kepada khalayak ramai seperti itu, maka itu akan menjadi pilihan saya untuk mengambil keputusan, akan memikirkan semua hal yang baik yang bisa berdampak atau berpusat kepada siswa. Berarti berpihak kepada siswa sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, Bu ya. Ya, kemudian sesuai dengan kebajikan universal. Terima kasih, Bu. Kemudian pertanyaan yang kelima, Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu rasakan di sekolah? Iya, yang menjadi tantangan adalah ketika ada 2 kepentingan yang sama-sama benar tentunya. Iya. Nah, ketika sama-sama benar tentunya ini menjadi tantangan. Kemudian
kemudian ketika kita pilih pilihan yang satu, maka nanti konsekuensi akan berada di pilihan yang lainnya. Maka itu menjadi sebuah tantangan untuk dapat memilih. Namun saya selalu berprinsip tadi kembali bahwasanya apabila ternyata itu berpihak pada siswa, maka keputusan itu yang terbaik. Namun tidak bisa menyenangkan semua pihak, ya. Kemudian situasinya tentu yang benar lawan benar tadi pasti ada yang terabaikan. Maka ketika saya sudah memutuskan untuk menggunakan prinsip berpihak kepada siswa, maka itulah yang saya pilih. Itu yang menjadi tantangan ya, karena semuanya sama-sama benar seperti itu ya, iya. Tapi pilihannya tetap berpihak pada yang siswa. mana yang paling banyak tentu itu keputusan yang diambil. Iya, bagus sekali Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di MTK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Oke. Kalau bentuk dan prosedur ketika masalah itu nantinya sudah bisa dipastikan akan terjadi, ya itu biasanya jadwal pada saat monitoring dan evaluasi. Kemudian ada misalnya kami mempunyai program tentunya punya jadwal. Nah, sebelum melaksanakan program tersebut kami menggunakan manajemen resiko terlebih dahulu sebelum menjalankan program tadi. Tentunya di dalam manajemen resiko itulah saya juga menggabungkan atau memasukkan unsur 9 tahapan dalam pengambilan keputusan tadi, seperti itu. Jadi di dalam manajemen resiko. Nah, memang seharusnya kan di awal sebelum mengambil keputusan, namun lebih dalam lagi dikaji dalam manajemen resiko. Jadi prosedurnya di sana saya jalankan. Kemudian ada lagi yang kedua, jadwal yang tidak terduga. Justru ketika masalah itu juga terjadi secara tidak terduga ya. Dan harus mempunyai suatu keputusan yang harus diambil. Maka dari itu langsung diselesaikan ya, dieksekusi keputusan yang mana akan diambil dengan cara pertama musyawarah dulu, kemudian memikirkan dengan cepat, dan jangan lupa untuk 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke, baik. Jadi sebetulnya tidak seseorang ya. Jadi ada banyak elemen di dalam lingkungan sekolah yang membantu saya dalam mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya musyawarah mufakat antara sesama dewan guru itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi berdasarkan dari pendapat atau saran dari guru yang kami musyawarahkan di dalam rapat tadi, nah itulah menjadi faktor pendorong atau tokoh-tokoh yang berperan untuk mengambil keputusan. Berarti semua elemen terlibat ya Bu ya, wali murid, guru-guru gitu, komite mungkin ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dunia etika? Dari pengalaman yang saya alami, ternyata memang berproses itu penting dalam pengambilan keputusan. Kita tidak bisa langsung baik gitu ya, langsung menjadi pro kalau istilahnya sekarangnya dalam mengambil keputusan meskipun sudah dalam posisi kepala satuan. Namun kadang-kadang berproses dan terus berefleksi, itulah pembelajaran yang dapat saya ambil dalam setiap langkah dalam pengambilan keputusan. Tentunya keputusan tidak bisa menyenangkan semua pihak, namun pengalaman berharga juga ketika kita sudah mendapat ilmu bahwasanya selalu berpihak kepada siswa dan berpegang pada prinsip kebajikan universal tadi. Sudah Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Alhamdulillah wawancara hari ini luar biasa, banyak sekali ilmunya dengan Ibu Kepala Sekolah hebat, Ibu Melianti. Terima kasih. Kita akhiri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Zuriah, SPD, Guru SD Negeri 92 Kota Jambi. Saya CGP Angkatan 9 Kota Jambi. Hari ini saya bersama Ibu Miftahur Rohmah. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Miftahur Rohmah, Kepala Sekolah SD 208 ya Bu ya? Ya, benar. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik Ibu, hari ini saya ingin tanya-tanya nih dengan Ibu. Nah, Bu, apakah Ibu pernah mengalami kasus dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin? Kalau misalnya ada, bagi-bagi ceritanya. Baik, untuk yang kalau dilema etika ini, kalau di sekolah pasti banyak yang ditemui ya, karena banyak yang terkadang ada yang berkenaan dengan hati nurani, misal khawatir, takut, ada yang kecewa dengan apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil nantinya. Tapi kan semua kita berdasarkan dengan keberpihakan kepada murid. Jadi misal keputusan yang kita ambil dilihat dampaknya kepada murid. Kalau misal dampaknya baik untuk murid, itu mau tidak mau dijalankan. Tapi kalau misalnya tidak berdampak kepada murid, kita longgarkan gitu. Untuk yang kasus di sekolah nih, misal cerita kasus di sekolah nih, cerita dilema etika. Ternyata dilema etika ini sesuatu yang kalau kita temuin di lapangan agak berat. Misalnya kalau di sekolah saya ya, di SD 208, kita ada seorang ada sapam sekolah yang sapam ini kan tugasnya memang menjaga keamanan, menjaga lalu lintas, menjaga nyebrangin anak, kemudian harus lincah, harus cek gitu ya. Kemudian apalagi kalau anak-anak kan harus, kalau bahasa Jambinya itu harus ligat ya. Tapi ternyata di lapangan sapamnya sakit. Kemudian begitu pada saat saya baru di sekolah itu ya, karena ini tahun pertama, di awal masuk di September tahun kemarin, sapamnya sakit. Sudah 6 bulan tidak masuk. Nah, jadi kan di sekolah tidak ada sapam. Kemudian kita harus mengganti sapam, tapi anggaran tidak ada. Nah, ini mau tidak mau mengambil keputusan yang akhirnya agak berat diambil keputusan ini, karena sapam baru harus digaji, sapam yang lama punya gaji tapi tidak bekerja. Nah, jadi kan ini dicari, tapi tidak mengambil keputusan, tidak seujuk-ujuk langsung ada keputusan harus ambil gajinya, itu enggak ya. Tapi kita karena kita baru, jadi tanya-tanya dulu dengan rekan-rekan di sekolah, misal tanya juga dengan kepala sekolah sebelumnya, atau tanya juga dengan ke pengawas atau ke orang dinas. Kemarin itu saya sempat ke pengawas, kemudian ke orang dinas. Memang kita harus memberikan toleransi, tapi memberikan toleransi dengan yang sakit, anak di sekolah terabaikan. Apalagi di sekolah sudah punya kejadian, pernah terjadi sesuatu yang laka lantas kan di sekolah, yang menyebabkan anak yang meninggal di sekolah. Itu kan sangat urgent sekali, sangat rawan. Tapi ini harus diambil keputusan gitu. Namun, nah, untuk mengambil keputusan ini setelah berkonsultasi, cerita-cerita, kemudian menimbang-nimbang, akhirnya memang dengan rasa agak sedikit berat, saya panggil istrinya di sekolah untuk bagaimana kita membuat kesepakatan bersama gitu. Jadi karena kita tidak mungkin mempekerjakan sapam yang sedang sakit, tapi kita juga butuh sapam. Akhirnya dan setelah kita berbincang-bincang, alhamdulillah istrinya mau untuk separuh gaji dari suami selama sakit. Jadi itu udah jalannya dengan tetap kita support dia, istrinya tetap menyemangati yang sakit. Kemudian suami juga kita selalu support, kan kita selalu datang ke rumahnya, kemudian memberikan sedikit bantuan dari sekolah. Dan alhamdulillah itu berjalan 2 bulan sakitnya. Tapi setelah masuk kan nggak mungkin langsung kerja. Tapi kan setelah masuk sapam ini diamputasi kakinya. Jadi bukan cuman jempol kaki. Tapi kan kalau misalnya lama-lama kan
terlalu lama berdiri juga nggak kuat. Jadi memang harus tetap masih banyak toleransi, tapi masih ini Ya, mau yang berat, ini diberhentikan, yang mau diberhentikan nggak bisa kita memberhentikan. Saya sudah konsultasi juga dengan Kabin GTK, itu tidak bisa memberhentikan langsung Satpam karena bertentangan dengan moralitas katanya. Ya itulah dengan dilema etika itu tadi. Tapi di sekolah butuh Satpam, jadi akhirnya dengan yang Satpam ini kecuali kalau yang bersangkutan yang minta mundurkan diri baru kita bisa ganti. Kalau ini namun dengan kitanya agak intens memperhatikan misal jadi nggak enak sendiri Satpamnya. Jadi mau nggak mau dia tetap berdiri walaupun memang di pas jam masuk, jam anak datang, jadi jam 6.30 sampai jam 7.15 dia berdiri di depan. Kita itu boleh duduk. Berarti sekarang masih di sekolah ya? Masih di sekolah, masih bertahan sampai sekarang dengan kondisi yang ada. Tapi alhamdulillah sudah bisa tapi masih terus harus dipantau. Nah, Ibu, selanjutnya nih pertanyaannya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi ini satu dilema etika atau bujukan moral, kalau yang tadi ya, yang kasus yang tadi itu dia kan dengan kebenaran gitu kan, memang ini Satpam sedang sakit, memang perlu kita toleransi, sedangkan anak-anak untuk mencari keamanan anak juga untuk kebenaran. Kalau yang seperti itu kan udah dilema etika, tapi kalau yang bujukan moral kebenaran dengan lawan yang salah ya. Misal nih kita ada misal kemarin itu kita ada melakukan field trip yang kita adakan dengan semua dengan anak-anak kelas 6 waktu itu. Dan kemudian adalah dana yang lebih dari yang mereka ini. Kemudian tuh di jalan udahlah untuk makan-makan gitu. Itu tapi kan seharusnya bujukan moral, seharusnya kan itu kan bisa digunakan. Tapi akhirnya itu kan karena itu jelas-jelas bujukan moral, jadi dimasukkan dalam kas dalam kas kelasnya yang bisa digunakan untuk sesuatu yang memang bisa digunakan. Berarti kalau dilema etika itu benar lawan benar ya Bu, bujukan moral, benar lawan salah. Benar lawan salah. Dan itu jelas ya. Tinggal kekuatan iman lagi. Kemudian Bu, pertanyaannya lagi nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sudah Ibu ceritakan tadi, dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau untuk pengambilan keputusan, karena kalau yang dilema etika ini kan berkenaan dengan hak hidup orang. Kayak misal kasus saya yang Satpam itu kan, kalau misal saya langsung berpegang dengan peraturan yang di sekolah, memang rasanya pengen langsung diberhentikan karena ini berkenaan dengan keamanan anak-anak, tapi kan berkenaan dengan hak hidup yang bersangkutan ini. Jadi untuk mengambil keputusan saya harus mencari fakta-fakta itu tadi, kemudian mencari informasi dari rekan-rekan, kemudian meminta pertimbangan juga dengan pengawas, dengan atasan kita gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan bukan hasil dari yang diri sendiri. Gitu. Iya. Bagus sekali Bu. Ini masih banyak nih Bu pertanyaannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang tadi yang saya katakan kalau pengambilan keputusan di awal, langkah-langkah awal yang dilakukan ya memanggil yang bersangkutan, kemudian istri yang bersangkutan, kemudian mengajak untuk membuat kesepakatan, kemudian untuk yang selanjutnya ya tadi minta pendapat dengan rekan-rekan di sekolah, mungkin dengan yang guru-guru senior atau dengan kepala sekolah yang sebelumnya juga pernah saya mintain saran kan, kemudian ya dengan pengawal, dengan atasan-atasan kita. Berarti melibatkan semua pihak ya Bu?
Masih banyak nih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan biasanya kita berpegang teguh dengan keberpihakan kepada murid. Kalau misal dia dengan keberpihakan dengan muridnya membuat ini lebih berdampak pada murid, berarti kita keputusan ini harus diambil. Tapi kalau misalnya tidak begitu berdampak pada murid, bisa kita longgarkan, bisa ditoleransi. Tapi kalau untuk yang itu tetap kita diutamakan yang keberpihakan kepada muridnya. Berarti harus berpihak pada murid sesuai dengan Ki Hajar Dewantara Ibu ya. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya pertama kita terlihat sedikit seperti kayak sok-sokan gitu. Kayak sok-sokan gitu. Terlalu peduli dengan anak gitu kan. Padahal kan ya udah toleransi aja yang anak kan sudah biasa gitu nyumbang sendiri apa. Tapi kan kita tetap menjaga keamanan anak. Kita seperti agak sedikit tegas gitu ya. Keras gitu kan kata teman-teman, padahal kita tegas. Tapi kan ini kalau itu sudah menyangkut dengan keamanan anak, biasanya saya langsung ambil keputusan. Kalau anak sudah agak rawan gitu, langsung ambil keputusan. Tapi kalau masih belum, tantangannya Bu ya. Tantangannya ya memang komen-komen dari orang, dari netizen. Dari netizen. Netizen sih maha benar. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau prosedur yang dijalankan dalam pengambilan keputusan ini biasanya karena sapam di sekolah ini selain memang sakit, tapi juga malas. Jadi tantangannya banyak tantangan yang harus ditoleransi. Jadi kalau dia sakitnya itu karena malas, biasanya saya langsung panggil langsung. Tapi kalau misalnya dia nggak mau pantang, udah tahun kan sapam ini kan diabetes ya, gula darah tinggi. Kalau misal makan terlalu banyak, misal ke kantin kan udah tahu tuh kalau pagi-pagi di sekolah kan misal kita air panas ada tuh bunga telang, ada kan bisa dia seduh bunga telang kan untuk diabetes, harus untuk mengurangi itu biar tidak terlalu banyak makan. Tapi masih juga ke kantin gitu, untuk itu langsung dilarang. Kemudian kalau sakitnya itu memang disengaja, nah itu biasanya langsung saya langsung ada konsekuensi yang harus diterima gitu. Misal kita panggil, tapi memang untuk yang prosedurnya itu selalu karena ini sapam kan dipantau ya, karena selama dia di sekolah itu dari dua kepala sekolah sebelumnya terlalu ditoleransi, jadi menganggap kalau saya pekerjakan sepertinya pekerjaan itu berat gitu, padahal kan itu memang pekerjaannya terjadwal gitu ya. Tapi lihat situasi ya Bu ya. Kemudian nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau orang-orang yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ke teman-teman di sekolah ya, guru-guru di sekolah kan sudah tahu bagaimana cara untuk menghadapi ini, untuk mengatasi ini. Terkadang kalau misalnya memang dia lagi nggak mau bergerak, ya yang lain begitu yang menjaga. Kemudian terkadang juga teman-teman itu sendiri juga yang nyuruh bergerak gitu. Jadi teman-teman udah tahu dengan sikon ini, jadi tidak begitu berat di kitanya. Jadi teman-teman juga berarti saling kerjasama. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu waktu Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari kasus-kasus dilema etika ini, yang pertama itu pembelajarannya memang setiap pengambilan keputusan memang kita berpegang teguh dengan keberpihakan kepada murid. Jadi apapun kasusnya, kalau sudah berkenaan dengan murid, kita mau tidak mau ambil keputusan. Kalau pelajaran seperti itu saya lihat selama ini saya jalani. Tapi kalau misal belum berkenaan dengan murid masih aman, murid masih nyaman, itu masih bisa ditoleransi. Ya.
Alhamdulillah. Sudah selesai. Udah Ibu, ini sudah 8 pertanyaan sudah dijawab dengan luar biasa, daging banget. Ini pembelajaran juga untuk saya dan untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya hari ini, atas ilmunya, Sama-sama. atas ini namanya pengalaman Ibu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kami dan semoga Ibu sukses ke depannya. Ya, semoga menjadi pelajaran juga buat saya belajar dari cekip-cekip. Oh, gitu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah bincang-bincang kita hari ini luar biasa. Pengalaman Ibu sudah berbagi pengalaman Ibu luar biasa. Semoga nanti kami bisa dapat menerapkan apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu. Semoga Ibu sukses ke depannya. Amin, sama-sama, semoga buahnya juga sukses. Amin, ya Allah. Selesai menjadi GP. Alhamdulillah. Nah, terima kasih wawancara kita hari ini sudah selesai dan luar biasa bersama Ibu Kepala Sekolah Hebat SD 208 Ibu Miftahur Rahmah SEMPD. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.